Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nizar Zulmi Ramadan. Saya bisa dipanggil Nizar. Oke, saya memulai perjalanan saya dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya dan kini melanjutkan studi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Tepatnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, menurut saya bahwa ilmu yang saya pelajari itu harus bisa diterapkan secara langsung, sehingga saya selalu berusaha menggabungkan antara teori dan juga praktek. Sejak awal, saya memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap dunia komunikasi, pemasaran digital, dan interaksi sosial. Bagi saya sendiri, kemampuan beradaptasi dan membangun relasi bukan hanya keterampilan, tapi juga fondasi untuk berkembang di era yang dinamis ini. Oke, untuk pengalaman kerja saya sendiri mencerminkan semangat belajar menurut saya dan juga kesiapan menghadapi tantangan nyata. Dalam pengalaman kerja saya terlibat dalam pemasaran digital kala itu di CV Livindo untuk penjualan produk spare part forklift atau yang biasa alat berat yang ada garpunya itu depan. Jadi yang saya lakukan itu mulai dari riset pasar hingga promosi online. Dan pengalaman yang memperluas wawasan saya tentang strategi digital yaitu waktu saya bekerja di CV Livindo ini. Untuk beberapa keterampilan yang saya kuasai yaitu antara lain strategi pemasaran digital, yang pertama email marketing, penggunaan Microsoft Office dan Canva, dan kemampuan adaptasi cepat. Oke, untuk latar belakang saya di luar dunia akademik dan profesional, saya sendiri adalah pribadi yang aktif dan menyukai tantangan atau hal-hal baru gitu. Saya juga gemar mendaki gunung, saya gemar traveling juga, dan suka bermain sepak bola untuk olahraganya. Oke, lanjut. Untuk visi saya sendiri ke depan adalah menjadi komunikator yang mampu menjembatani ide dan juga aksi. Saya ingin terus belajar. Menurut saya ingin terus belajar, terus berkontribusi dan tumbuh bersama tim yang memiliki semangat dan juga tujuan yang sama. Pencapaian perencanaan dan teknik pengerjaan saya dalam mencapai kesepakatan pencapaian atau portofolio saya. Yang pertama itu pencapaian saya ketika saya bekerja di CV Livindo. Jadi selama saya menjalani peran sebagai marketing di CV Livindo, saya menghadapi banyak tantangan yang tidak hanya menguji kemampuan teknis, melainkan juga strategi komunikasi dan pendekatan personal. Jadi, dalam kurun waktu 6 bulan, dalam pencapaian saya, alhamdulillah saya berhasil mencapai total penjualan sebesar 200 juta kurang lebih kepada PT Dok Pantai Lamongan, nama perusahaan customer saya. Pencapaian ini menurut saya tidak hanya melampaui target perusahaan, tetapi juga membuka peluang kerjasama jangka panjang yang berkelanjutan dengan pihak PT Dok Pantai Lamongan. Dalam proses pencapaian saya ini, untuk perencanaannya saya sendiri, yang pertama yaitu saya capai melalui pendekatan negosiasi. Jadi saya tuh berfokus pada kebutuhan klien, dan sebelum menawarkan produk saya itu melakukan riset terlebih dahulu terhadap aktivitas dan kebutuhan operasional terhadap calon customer. Jadi saya mempelajari jenis spare part yang paling sering digunakan itu apa sih, lalu berikutnya frekuensi pembeliannya seperti apa, dan kendala yang mereka hadapi itu seperti apa dalam pengadaan barangnya. Jadi saya itu juga selalu berusaha memahami apa yang benar-benar mereka butuhkan dan apa yang benar-benar mereka inginkan. Menurut saya itu tidak datang dengan sekedar katalog penawaran saja, tetapi juga dengan solusi, dan agar penawaran yang saya tawarkan itu tidak bersifat umum, melainkan benar-benar relevan dan solutif bagi pihak calon customer saya atau calon pembeli. Berikutnya, setelah memahami kebutuhan mereka, saya menyusun penawaran yang fleksibel baik dari segi spesifikasi produk, harga maupun sistem pengirimannya. Dan saya juga memberikan opsi bundling dan diskon volume untuk pembelian dalam jumlah besar. Tujuannya itu menurut saya memberikan rasa kontrol kepada klien
dalam memilih sehingga mereka merasa dilibatkan dan juga dihargai. Tidak hanya sekedar jual beli aja, jadi saya juga melibatkan perasaan. Anjay. Oke, berikutnya saya juga membangun hubungan yang bersifat jangka panjang. Bagi saya penjualan itu bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan juga. Saya juga rutin melakukan follow up, memberikan informasi terbaru dalam produk saya yang saya tawarkan, dan juga menjaga komunikasi yang hangat dan profesional. Itu untuk poin perencanaannya. Masuk poin berikutnya yaitu pengerjaan saya dalam negosiasi atau pencapaian saya. Jadi yang pertama itu saya selalu menjaga komunikasi secara aktif ya, baik melalui email, telepon maupun kunjungan langsung. Jadi saya juga melakukan visit terhadap PT Dok Pandai Lamongan. Berikutnya, setiap pertanyaan atau permintaan informasi saya tanggapi dengan tepat dan juga jelas, jadi presisi. Menurut saya itu tujuannya itu membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen terhadap pelayanan saya. Jadi dalam proses negosiasi ini saya menggunakan data sebagai alat persuasi. Berikutnya saya tunjukkan performa produk saya, studi kasus dan testimoni dari klien lain yang sudah pernah beli dari perusahaan saya. Tujuannya itu untuk memperkuat keyakinan mereka dalam membeli produk yang saya tawarkan. Dan saya juga fleksibel dalam melakukan penawaran, membuka ruang diskusi, dan juga memberikan diskon pastinya kepada calon pembeli agar merasa dilibatkan dan juga dihargai. Dan yang tak kalah penting menurut saya belajar membaca situasi juga, kapan harus mendorong keputusan dan kapan harus memberikan ruang. Dan hasilnya bukan hanya peningkatan penjual, tapi juga reputasi saya sebagai marketing yang waktu itu bisa dipercaya dan dapat diandalkan oleh perusahaan. Saya bangga membawa nilai tambah bagi perusahaan dan membangun relasi bisnis yang menurut saya dapat berkelanjutan. Oke, masuk di poin terakhir yaitu di evaluasinya saya sendiri. Menurut saya pencapaian ini tuh menunjukkan bahwa pendekatan saya bukan sekedar transaksional, melainkan juga relasional. Jadi saya memulai dengan memahami kebutuhan klien dahulu secara mendalam, lalu menyusun penawaran yang secara fleksibel dan juga relevan. Saya juga menjaga komunikasi secara aktif, menyajikan data pendukung sesuai fakta dan lapangan, dan juga membuka ruang diskusi yang sehat bagi customer. Semua ini saya lakukan dengan satu tujuan, yaitu menciptakan keputusan yang saling menguntungkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.